Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mega selaku dosen pengampu mata kuliah metode evaluasi lingkungan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester terkait peralihan wadah minuman kantin Universitas Pertamina dari cup plastik ke cup kertas sebagai bentuk pengurangan limbah plastik. Nah, berikut merupakan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Gevira Faiza Suraya dengan NIM 12, ada Lilin Arumsari dengan NIM 20, Sevia Dwi Rizkia dengan NIM 23, Gita Alvira dengan NIM 32, dan Netri Yunita dengan NIM 44. Adapun outline atau pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, ada metode, ada hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Sampah plastik dapat dianggap sebagai limbah, yaitu barang yang tidak lagi terpakai dan dibuang karena kehilangan nilai guna. Jenis limbah plastik meliputi kantong plastik dan gelas plastik air mineral. Sayangnya, limbah ini sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengurangan penggunaan kemasan plastik dan beralih ke jenis lainnya. Salah satu opsi kemasan yang dapat diambil adalah paper cup. Kantin Universitas Pertamina masih banyak yang menggunakan cup plastik sebagai wadah minuman-minuman seperti jus, es teh, dan lain-lain. Hal ini telah mengakibatkan penambahan volume sampah plastik yang meningkatkan pencemaran lingkungan. Adapun tujuannya yaitu pertama, mengetahui partisipasi mahasiswa Universitas Pertamina dalam kegiatan pengurangan limbah plastik. Yang kedua, menganalisis valuasi ekonomi mengenai peralihan produk plastik cup ke paper cup sebagai bentuk pengurangan limbah plastik. Manfaatnya yaitu yang pertama, mengurangi limbah kemasan cup plastik yang ada di kantin Universitas Pertamina. Yang kedua, meningkatkan citra dan reputasi kampus sebagai institusi yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan berkomitmen pada praktik berkelanjutan. Selanjutnya adalah metode dan kuesioner. Metode yang kita gunakan adalah CVM, Contingent Valuation and Method, di mana CVM ini menggunakan survei untuk mengetahui ketersediaan membayar atau willingness to pay seseorang. Artinya, seseorang memiliki kerelaan membayar terhadap sebuah barang jika barang tersebut bernilai. Kemudian, pada kuesioner sendiri ada komponen sosiodemografi untuk mengetahui data berapa uang saku yang dihasilkan mahasiswa Universitas Pertamina per bulannya dan berapa uang pengeluaran per harinya. Dan komponen satu lagi menggunakan behavior atau attitude, menggunakan close-ended question. Adapun keuntungan kita menggunakan metode CVM ini adalah kapasitas CVM yang dapat menduga nilai bukan manfaatnya. Nah, responden juga dapat dipisahkan ke dalam kelompok pengguna maupun non-pengguna sesuai dengan informasi yang didapatkan dari kegiatan hasil wawancara. Nah, pada pengisian kuesioner ini, untuk responden yang dicapai adalah sebanyak 100 responden mahasiswa Universitas Pertamina di berbagai jurusan. Berikut ini tabel data hasil pengisian kuesioner oleh mahasiswa Universitas Pertamina. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata ketersediaan mahasiswa Universitas Pertamina untuk membayar pengganti paper cup sebagai wadah minuman di kantin Universitas Pertamina dalam sekali beli dari harga asli minumannya yaitu sebesar 1.600. Selanjutnya merupakan hasil statistik dari kuesioner yang telah kita sebar dan diisi oleh 100 responden yang merupakan mahasiswa dari Universitas Pertamina dari beberapa prodi yang sebagaimana tertera pada layar. Untuk pertanyaan pertama, mahasiswa Pertamina 94% bersedia untuk menggunakan paper cup sebagai wadah minuman di kantin Universitas Pertamina, sedangkan 6%-nya tidak bersedia. Selanjutnya, pertanyaan kedua terkait uang saku. Uang saku per bulan responden bervariasi dari mulai 500.000 hingga 10 juta. Dan 1 juta merupakan jumlah uang saku yang paling banyak dimiliki oleh responden, yaitu sebanyak 23 responden. Pertanyaan ketiga mengenai pengeluaran. Mayoritas dari responden pengeluarannya itu berkisar antara 10.000 sampai 50.000 per hari. Untuk pertanyaan keempat, 53% dari responden belum pernah menggunakan paper cup ketika membeli minuman di kantin Universitas Pertamina. Untuk pertanyaan kelima terkait berapa sering membeli minuman berwadah plastik, jawaban terbanyak
sebanyak 35% atau 35 responden menjawab biasa saja. Pertanyaan ke-6 merupakan pertanyaan CVM terkait berapa harga yang akan dibayar oleh responden untuk membeli sebuah minuman yang berwadah paper cup. Jawaban terbanyak adalah sebanyak plus 2000 dengan persentase 46%. Pertanyaan selanjutnya terkait seberapa paham responden terkait inovasi yang diberikan, dan jawaban terbanyak adalah 61% atau sebanyak 61 responden menjawab paham. Selanjutnya terkait seberapa besar ide yang diberikan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. 49% responden menjawab berpengaruh, 37% menjawab sangat berpengaruh, dan 13% menjawab biasa saja. Survei dilakukan terhadap 100 responden mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pertamina. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 94 responden setuju untuk menggunakan paper cup di lingkungan kantin Universitas Pertamina. Hal itu sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan di Universitas Pertamina. Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pertamina dengan income atau uang saku sebanyak 1 juta per bulan bersedia untuk memilih menggunakan paper cup sebagai wadah minuman dengan melakukan tambahan uang sebanyak 2.000 per paper cup. Berdasarkan survei melalui kuesioner, sebanyak 61 responden menyatakan paham mengenai ide ataupun inovasi menggunakan paper cup sebagai wadah minuman di Universitas Pertamina. Selain itu, sebanyak 86 responden menyatakan bahwa inovasi penggunaan paper cup sebagai wadah minuman yaitu sebagai bentuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat di lingkungan Universitas Pertamina dan mengurangi sampah di lingkungan Universitas Pertamina. Nah, jadi berdasarkan analisis valuasi menggunakan kuesioner dengan metode willingness to pay, didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan kuesioner dengan metode close-ended, dapat diketahui bahwa presentasi mahasiswa Universitas Pertamina yang bersedia untuk berpartisipasi dalam pengurangan limbah plastik yaitu sebanyak 94%. Kemudian untuk jumlah terbanyak dari hasil valuasi ekonomi suatu produk paper cup yaitu senilai plus 2.000 dari harga asli suatu minuman tersebut. Nah, kemudian adapun saran yang dapat diberikan ketika kegiatan ini terrealisasikan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan bertujuan supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan sustainable dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.